Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Ramadan berkah, Ramadan ini Ramadan kita. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah tercurah hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia istimewa yang seluruh perilakunya layak untuk kita teladani, seluruh ucapannya adalah kebenaran dan seluruh getar hatinya adalah kebaikan. Kita harap semoga kelak beliau mengakui kita sebagai umatnya dan berkenaan memohonkan syafaat kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Selamat sore sahabat Lanis dan keluarga Kail semua. Apa kabar nih? Semoga senantiasa berlomba-lomba dalam melaksanakan ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa lagi dalam program Ramadan Berkah, Ramadan ini Ramadan kita. Adapun narasumber kita pada sore hari ini adalah Ibu Imelda Rusli. Beliau adalah seorang ibu yang dikaruniai 4 orang anak dan beliau juga merupakan founder dari Ruang Belajar Gensmart di Muaro Sijunjung. Hari ini Ibu Imelda akan berbicara tentang kiat memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan bagi ibu rumah tangga. Langsung saja kepada Ibu Imelda, kita dengarkan tausiahnya sore hari ini. Wa alihi wal ahibbah. Ramadan berkah, Ramadan ini Ramadan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Lanis dan keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Kautsar Ilmi semuanya. Sore ini kita akan berbagi tentang kiat bagaimana sih memaksimalkan dan mengisi ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya bagi ibu rumah tangga. Sebagaimana kita tahu bahwa di bulan yang mulia ini Allah melipat gandakan semua amal ibadah kita dibanding dengan di hari-hari biasanya, jika kita beribadah di hari-hari biasanya. Dan di sini tantangannya bagi para ibu adalah kalau boleh kita bilang Ramadan sebenarnya bulannya para ibu ya. Karena apa? Karena ibulah yang paling memegang peranan penting di rumah biasanya untuk menjamin kelancaran beribadah para anggota keluarganya gitu. Jadi udah mulai beraktivitas sudah mulai dari dini hari, menyiapkan sahur bagi keluarga, kemudian mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan kemudian apalagi bagi-bagi ibu-ibu yang bekerja juga ya, dan mungkin itu akan lebih double amanahnya, dan menyiapkan buka puasa nantinya. Bagaimana sih sementara kita ingin agar Ramadan kita tahun ini bisa beribadah lebih banyak dan lebih berkualitas dari Ramadan kita yang sebelumnya. Karena belum tentu kita akan bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Maka berbahagialah bagi orang-orang, bagi kita semua yang sempat dan bisa menjumpai Ramadan tahun ini. Bulan penuh rahmat, bulan Allah lipat gandakan segala pahala dari segala perbuatan baik, sehingga kita tidak ingin melewatkan sedetik pun waktu kita dalam hal kesia-siaan. Nah, dalam hal ini apa aja sih yang perlu kita persiapkan gitu? Yang pastinya yang pertama itu adalah kita minta dulu sama Allah. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan kelancaran, ketenangan dan keselamatan bagi kita agar kita bisa melaksanakan, bisa mengisi Ramadan tahun ini dengan semaksimal mungkin. Kemudian dan ya itu tadi, berdoa agar apa-apa target-target ibadah yang belum kita capai di tahun sebelumnya bisa kita perbaiki di tahun ini. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana sih agar kita bisa nih mencapai
dan mengisi Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya. Sama halnya seperti misalnya kalau orang mau tahun baru ya, biasanya orang kalau tahun baru kan bikin resolusi tuh. Resolusi bahwa tahun ini saya akan begini, saya akan begitu, saya akan meningkatkan pencapaian saya dalam hal ini, kemudian dan sebagainya. Jadi seorang ibu walau bagaimanapun kesibukannya, dia harus mengurusi suaminya, mengurusi anak-anaknya, mengurusi rumah tangganya. Tapi seorang ibu kan tetap seorang hamba ya, tetap seorang hamba yang mempunyai targetnya sendiri untuk mengisi Ramadannya, dan berhak untuk mengisi Ramadannya dengan sebaik-baiknya gitu. Karena apa? Karena pada hakikatnya juga nanti kita kan akan mempertanggungjawabkan amal ibadah kita nafsi-nafsi sendiri-sendiri ya. Nah, untuk itu agar kiat nih bisa sukses dalam mengisi Ramadannya, yaitu setelah tadi yang pertama saya sebutkan, memang minta sama Allah agar kita ya Allah semoga mohon mudahkan, mohon sehatkan, dan mohon lancarkan agar kami bisa melaksanakan ibadah ini, mengisi bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan sebaik-baiknya dan semaksimalnya. Untuk itu yang tidak bisa yang harus memang ada buat target pribadi misal seperti apa. Yang namanya target kan untuk dicapai ya. Nah, jadi misalnya Ramadan tahun ini saya ingin, bagi yang sebelumnya belum pernah mengkhatamkan Al-Quran satu kali pun selama sebulan misalnya gitu ya, selama bulan Ramadan, bikin deh target Ramadan tahun ini saya harus bisa khatam sebulan. Kalau bagi bapak-bapak mungkin gampang ya, nggak ada uzurnya gitu. Tapi kalau bagi perempuan, karena ada siklus bulanannya, berarti sehari itu minimal membaca Al-Quran 1,5 juz ya, agar bisa khatam di akhir Ramadan satu kali. Nah, itu satu kali. Nah, bagi yang sebelumnya udah biasa nih, udah sekian tahun bisa khatam Quran sekali dalam bulan Ramadan, ini saatnya untuk meningkatkan target. Misal bikin jadi 2 kali. Oke, udah sukses nih sekian tahun bisa khatam 1 kali. Ayo tahun ini coba untuk khatam Quran 2 kali. Kenapa? Karena Ramadan ini bulannya Al-Quran. Jika di hari biasa kita membaca Al-Quran itu satu hurufnya Allah ganjar dengan 10 kebaikan, maka tidaklah alif lam mim itu satu huruf itu 1 gitu ya, 10 gitu ya. Tapi nah kalau di Ramadan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali. Nah, kita hitung aja tuh sehalaman aja udah berapa huruf ya, sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan. Dan kebaikan di sisi Allah kan kita nggak tahu, mungkin matematikanya Allah tidak sama dengan kita, hitung-hitungannya Allah tidak sama dengan kita mungkin hitung-hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 itu, tapi di sini Allah siapkan kebaikan. Dan kita tidak tahu kebaikan apa yang Allah siapkan untuk kita, dan kita membaca Al-Quran sebanyak mungkin per satu hurufnya. Kalau bagi yang sudah lancar membaca Al-Qurannya, itu biasanya 45 menit membaca tartil itu bisa 1 juz. Jadi tinggal duduk selonjor duduk manis dengan Al-Quran di tangan kita, 45 menit selesai deh 1 juz gitu. Atau mungkin nggak apa-apa deh, misal nggak langsung jegar 1 juz ya, dicicil misal setengah juz. Nah, jadi dibalik, kalau biasanya, tapi kan kerjaan kita banyak, urusan kita banyak, ini itu segala macam, apalagi yang punya balita gitu ya. Jadi sekarang itu kalau di Ramadan itu dibalik. Nah, ini boleh setuju boleh enggak nih ibu-ibu nih. Kalau biasanya kita membaca Al-Quran misalnya di waktu luang atau di waktu sisa setelah semuanya beres. Kalau Ramadan dibalik. Jadi kalau sama itu dibalik. Baca Quran jadikan kegiatan yang utama. Rehatnya itu, selingannya itu pekerjaan rumah tangga. Jadi misalnya gini, udah selesai 1 juz nih, capek baca Quran, udah selesai 1 juz gitu misalnya, udah lipat kain dulu selama ini kan, kemudian ngejemur kain. Nah, jadi
jeda-jedanya itu saatnya kita mengerjakan pekerjaan rumah tangga gitu misalnya. Jadi kalau dipikir lama ya, pegel juga gitu misalnya kalau baca Quran terus gitu. Jangan salah gitu, kadang kita scrolling kalau bermain medsos misalnya ya, pertama niatnya cek notif, nah gitu, ternyata dari cek notif berlanjut segala macam. Kadang nauzubillah ya, semoga tidak terjadi lagi ya, apalagi di bulan Ramadan yang ini. Sekali scrolling itu kita kadang bisa kuat sampai 1,5 jam misalnya, atau 2 jam, malah ada yang kalau ada yang ini bisa sampai 3 jam gitu, nggak lupa waktu. Nah sekarang kalau kita baca Al-Quran, bayangkan aja, untuk ngetesnya gini deh, coba aja pakai alarm atau sambil lihat jam gitu, lihat jam 5 menit itu seberapa banyak yang bisa kita baca. Nah itu bisa kita cek sendiri biasanya. Kemudian itu menyusun target dan rencana aksinya. Jadi memang di breakdown, target setiap hari baca Quran minimal 1,5 juz. Nah itu tuh memang sekaligus dengan when-nya, kapannya, bagaimana caranya. Jadi nggak sekedar disusun target ya, tapi berikut dengan rencana aksinya. Kemudian target qiyamul lail, kan sayangnya Ramadan loh ini. Target sholat tahajud harus tiap malam, misal tiap malam gitu misalnya ya. Targetin aja dulu. Jadi kalau misalnya seperti kita guru nih, kalau ke anak-anak kan kalau ngajar gini, kamu ulangan kali ini targetnya nilainya berapa? Ada yang misalnya anak jauh ya, aku mah nggak muluk-muluk deh Bu, targetnya 85 aja gitu, atau 90. Ntar kalau target dia 90 nanti kecapai itu 85 gitu, 87, 83 dan. Tapi kalau misalnya ke targetnya dia 100, nanti insya Allah dia akan mencapai 90-an gitu misalnya. Jadi begitu juga dengan kita target untuk ibadah untuk di Ramadan ini. Targetkan aja dulu target maksimal. Tahajud setiap malam. Tapi memang apa istilahnya? Emang kita berkomitmen untuk melaksanakannya gitu. Dan disiasati seperti apa? Harus seperti itu. Nah kalau targetnya sudah 100%, berarti kan nanti paling bolongnya itu 1-2 malam gitu ya, karena kita memang berkomitmen untuk melaksanakan tahajud tiap malam. Kemudian duha setiap hari, nah gitu, duha setiap hari ini baik yang ibu rumah tangga walaupun ibu atau ibu-ibu yang bekerja gitu misalnya, godaannya itu justru kalau di rumah itu sibuk mengerjakan pekerjaan rumah, kita lupa itu, tahu-tahu waktu duha udah lewat. Nah gitu, udah hampir masuk waktu zuhur. Jadi disiasati duha first, duha dulu. Nah baru deh kita berjibaku mengerjakan pekerjaan yang lainnya gitu. Kemudian apalagi biasanya ibadah kita selama bulan Ramadan yang pengen kita laksanain itu memang kita susun, baca Qur'annya, tahajudnya, duhanya dan sedekahnya. Jadi semoga kita tidak salah fokus ya. Nah Rasulullah itu adalah orang yang selama Ramadan itu disebutkan kedermawanannya seperti air yang mengalir. Beliau yang sehari-hari sudah dermawan itu kalau dalam Ramadan tuh mengalir gitu, dermawan sekali. Nah jadi nabungnya kita sebelum Ramadan itu memang agar kita bisa bersedekah setiap hari di bulan Ramadan. Jadi nggak salvo kita nabung. Nggak ada salahnya berbaju baru karena memang berbaju baru. Tapi nabungnya kita juga menabung malnya itu, hartanya itu agar kita bisa bersedekah, berzakat, berinfak, dan sedekah itu di bulan Ramadan dengan infak terbaik, dengan sedekah terbaik yang kita punya, gitu segala macam. Dan memang itu kita siapkan dalam bentuk apa aja, misal apa, uang, memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, yang pahalanya setara sama dengan orang tersebut tanpa mengurangi puasa orang tersebut, pahala orang tersebut gitu. Kemudian, nah agar kita kalau bagi ibu-ibu yang terbiasa, ada kan istilahnya one man one show, tapi mungkin ibu-ibu one woman one show gitu kali. Jadi saatnya untuk melibatkan seluruh anggota keluarga dalam urusan domestik. Nah jadi sebenarnya, tapi mohon tidak salah pahami, ibunya biar bisa ngaji banyak-banyak terus dia berdayakan, bukan seperti itu ya. Ini sebenarnya juga dalam rangka
Pertama, bagi anak-anak ini birrul walidain, kepada orang tua, bentuk baktinya kepada orang tua. Kemudian juga kan ini wadah yang bisa membuat kita meningkatkan kedekatan satu sama lain ya. Jadi misalnya kalau sore itu anak-anak bantu apa yang dia bisa bantu, kita sama-sama nih sekeluarga menyiapkan hidangan untuk berbuka puasa gitu. Terus bapaknya bisa bantu apa gitu. Nah ini sebenarnya sarana untuk saling mendekatkan, mendekatkan ikatan antara anggota keluarga dalam rumah tersebut. Nah kemudian agar juga target ibadah kita para ibu itu bisa tercapai selama bulan Ramadan, dan yang kedua juga agar masuk surganya tidak sendiri. Kita kan cita-citanya masuk surganya sekeluarga ya. Ya Allah, mohon kumpulkan kami lagi bersama nanti di jannah-Mu. Di surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kesepian kita nanti. Atau mungkin kita juga, kita kan pengennya bersama-sama lagi nanti di surga itu bersama pasangan, bersama anak cucu kita dan keluarga besar kita. Jadi anak-anak juga didorong untuk membuat target Ramadannya sesuai dengan tingkatan usianya. Kalau yang untuk tingkat SMP mungkin atau sudah bisa kali sama dengan orang tuanya pencapaiannya. Kalau untuk SMA mungkin beberapa anak tertentu malah bisa melebihi orang tuanya target pencapaian ibadah Ramadannya gitu. Itu disesuaikan aja dengan usia anak. Kita ajak anggota keluarga untuk bersama-sama menyusun, kalau perlu ditempel di dinding untuk mengingatkan kita. Kalau sekolah biasanya punya ya, kalau Kausar Ilmi biasanya punya semacam mutabaah, formulir pemantauan ibadah Ramadan. Kalau pemantauan kesannya memaksa ya, tapi lebih kepada mengingatkan, menyemangati, bentuk kerjasama dengan orang tua di rumah. Ayo sama-sama yuk kita isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya gitu. Nah kemudian kita ingatkan anggota keluarga sehingga nggak kita sendiri. Jadi kalau berjamaah, kalau bersama-sama kan ibadahnya lebih semangat tuh. Jadi saling ngecek, misalnya si ayah ngecek ke istrinya, ayo bu udah juz berapa gitu misalnya. Atau seorang ibu juga ngecek pada anaknya, ayo kamu udah juz berapa, hari ini udah berapa halaman baca Qurannya gitu dan segala macam. Berikutnya mensiasati. Nah ini dia, pekerjaan seorang ibu itu di luar Ramadan tuh udah banyak. Jadi bagaimana caranya mensiasati waktu yang terbatas dengan baik. Mensiasati waktu yang terbatas dengan baik. Jadi misalnya sambil masak, kita kan bisa tuh menyetel tilawah Al-Quran sambil merajaah hafalan. Jadi kan kalau misalnya dianjurkan kalau selama Ramadan itu kita kalau dalam program bagi ibu-ibu yang sudah terbiasa menghafal Al-Quran, jadi Al-Quran hafalan dituntaskan, target sementara dituntaskan sebelum Ramadan, sehingga di Ramadan kita fokus tilawah. Nah bisa tuh sambil gongseng-gongseng, sambil motongin sayur, dengerin ceramah, misalnya ceramah penyemangat ya, kemudian dengerin murotal Al-Quran gitu misalnya. Atau juga jadi memang mensiasati waktu yang terbatas dengan hal-hal gimana kita kasarnya maruk banget sih. Iya harus maruk dalam hal akhir. Jadi kalau dalam hal dunia kita boleh misalnya tidak apa-apa, oh ya nggak apa-apa deh gini aja. Tapi kalau tidak ada salahnya kita, apa sih bahasa yang tepat untuk maruk ini? Serakah dalam hal berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam hal mengeruk mencari pahala sebanyak-banyaknya gitu. Jadi para ibu memang harus pintar-pintar dalam mensiasati waktunya. Pintar-pintar dalam mensiasati kalau bisa ada 2 pekerjaan yang bisa dikerjakan sekaligus gitu. Dan ini semua kesannya gitu amat ya gitu. Tapi tidak kalau misalnya kita lakukan itu untuk jangan buat target karena siapapun. Karena orang, karena guru ngaji, karena atau misalnya bekerja di sebuah lembaga yang misalnya mewajibkan karyawannya untuk mencapai pencapaian tertentu, tidak. Itu akan terasa berat untuk kita jalankan. Jadi memang melaksanakan semua itu dengan keimanan. Insya Allah dengan keimanan semuanya jadi lebih ringan. Bahwa kenyataan bersyukur Allah masih memberi kita kesempatan untuk hidup dalam Ramadan ini, dan belum tentu kita akan menjumpai Ramadan di tahun berikutnya. Gitu. Jadi memang harus kita maksimalkan sebaik mungkin. Kemudian
tidak ada salahnya ya. Tidak ada salahnya untuk beristirahat sejenak di siang hari di khairullah. Kalau Rasulullah itu biasanya beristirahat sejenak, tidur sejenak sebelum zuhur. Agar apa? Agar kita bisa memaksimalkan dan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah. Kadang sering kita jumpai atau malah kita sendiri mungkin ya, kita sendiri yang mengalaminya, kalau sudah berjibaku dengan urusan dapur, persiapan heboh gitu, nyiapin hidangan berbuka puasa untuk keluarga, karena niatnya kan pengen nyenengin anak nih, pengen nyenengin anak sama suami gitu. Jadi kita bikin sekian macam menu, dan biasanya kita udahannya itu kalau udah sholat maghrib udah sok baterainya gitu. Jadi kalau dengerin ceramah udah ngantuk, dibawa tarawih udah mager gitu. Jadi memang sempatkan untuk beristirahat sejenak di siang hari. Sekali agar nanti malamnya kita bisa tarawih, kita bisa kita bisa baca Quran lagi, dan kita bisa terbangun malamnya untuk tahajud dengan kondisi yang segar gitu. Jadi kemudian yang terakhir itu memang konsisten dan fokus dengan tujuan semula. Target sudah dicanangkan, berikut dengan rencana aksinya, dan tinggal itu memang dijalankan sesuai dengan apa yang sudah kita azamkan di awal, sesuai dengan apa yang sudah kita niatkan dari awal gitu. Karena apa? Karena godaan Ramadan itu adalah di 10 hari terakhir biasanya. Dan kalau ustadz suka nyindir ya, 10 hari pertama masjid penuh. 10 hari kedua resto yang penuh karena pada bukber. Tapi ini pandemi kayaknya enggak. Tapi walau alam ya, namun Allah angkat musik wabah ini. 10 hari terakhir pasar yang penuh. Masjidnya sepi. Jadi masjidnya sepi gitu. Orang-orang udah pada, kalau ibu-ibu udah sibuk dengan persiapan untuk Idul Fitri. Nah, jadi harap pengalih fokus itu kita hilangkan. Jadi stay fokus di 10 Ramadan terakhir. Jadi Rasulullah itu kan kalau udah 10 itu makin mengencangkan ikat pinggangnya sebenarnya, bukan semakin kedor ibadahnya, tapi semakin mengencangkan ikat pinggang. Beliau berintikaf di masjid dan membangunkan keluarganya di malam hari untuk beribadah. Nah, jadi pastilah kalau boleh saran misalnya, mungkin ada yang sebenarnya tidak ada yang mewajibkan ya. Jadi kita kan pengen dong, misalnya rumah kinclong pas Idul Fitri. Pengen ganti gorden, pengen ngecat rumah, pengen apalah segala macam gitu, atau hunting baju buat anak-anak. Kalau bisa lakukan sebelum Ramadan. Jadi memang persiapan kita sebelum Ramadan itu tuh agar kita bisa stay on the track, stay fokus untuk beribadah sebulan full itu tanpa ada gangguan. Nggak ada gangguan mungkin ya. Tapi kita memang berdoakan di awal tadi udah ya, kita berdoa semoga lancar ibadahnya, semoga aman ibadahnya. Jadi di awal kita sudah persiapkan sebelumnya. Jadi kalau mau ngecat rumah sebelum Ramadan deh gitu. Kalau mau ganti gorden kalau bisa sebelum Ramadan gitu, beli segala macam dan nyicil baju anak-anak. Nah, jadi kita tidak teralihkan oleh hal-hal yang sebenarnya tidak esensi, tidak intinya sebenarnya, yang tidak harus kita lakukan gitu sebenarnya. Apakah salah mempersiapkan hal itu? Tidak salah sama sekali gitu. Kan balik ke yang tadi, kiat-kiat apa yang perlu kita laksanakan, yang bisa kita upayakan, untuk mengisi Ramadan kita agar maksimal, agar Ramadan kita tahun ini kita bisa beribadah lebih banyak dengan kualitas yang jauh lebih baik dari Ramadan kita sebelumnya. Kan kita bisa belajar tuh, evaluasi Ramadan tahun lalu kekurangannya apa, kenapa target baca Qurannya nggak tercapai, itu kan dievaluasi tuh. Dan tahun ini kita siasati dan kita perbaiki agar bisa tercapai. Kemudian tahun kemarin kenapa ya saya bisa bolong-bolong doanya? Oh iya, karena keburu sibuk mengerjakan pekerjaan lain atau pergi kemana sehingga lupa duha. Oke, berarti tahun ini saya duha dulu sebelum yang lain, mengerjakan yang lainnya. Dan seterusnya gitu. Untuk penjabarannya mungkin
sampai di sini dulu. Ya, kalau mungkin misalnya ada hal-hal yang perlu ditambahkan, mungkin nanti bisa kita tambahkan. Masya Allah, luar biasa sekali pemaparan dari Ibu Imelda. Nah, sahabat Lanis dan keluarga Kail sekalian, sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, kita jeda sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. وآله والأحباء. Ramadan berkah, Ramadan ini, Ramadan kita. Baik, kembali lagi di program Ramadan Berkah, Ramadan ini, Ramadan kita. Masih dengan Ibu Imelda Rusli. Baik Bu, setelah mendengarkan tausiah Ibu yang Masya Allah sekali ya Bu, ada beberapa pertanyaan nih yang mau ditanyakan ke Ibu nih. Yang pertama, gimana nih Bu, seandainya kita sedang tilawah satu juz, sedang mau tilawah nih Bu, lalu tiba-tiba si kecil nangis-nangis, mau minta berbuka karena hari udah siang kan Bu. Nah, gimana siasat kita sebagai seorang ibu untuk menyikapi kondisi yang seperti itu? Lanjut tilawah kah atau kita urus si kecil kita dulu atau gimana Bu? Oke Bu, dipersilakan. Iya, jadi tergantung usia anaknya. Kalau misal dan kebutuhannya. Kalau misalnya si anak itu butuhnya itu diurus pada saat itu dan memang belum waktunya, usianya belum wajib berpuasa ya, belum balik ya, masih latihan puasa. Kalau masih bisa dibujuk, kita pisahin dulu ya pertanyaan. Kalau masih bisa dibujuk untuk melanjutkan puasanya, kita bujuk untuk melanjutkan. Kalau tidak, boleh kita urus dulu. Karena apa? Jangan sampai juga muncul perasaan bagi anak-anak yang belum sanggup berpuasa, puasa ini menyengsarakan. Ramadan itu nggak enak. Saya tersiksa kalau Ramadan. Nah, jangan karena memang pernah ketemu juga ada beberapa anak waktu itu kan saya kan buka les bahasa Inggris ya. Tapi itu udah tahun berapa gitu yang anak-anaknya satu grup itu sekian orang gitu, mau Ramadan Bu, aku takut gitu. Kenapa takut gitu? Iya lapar katanya gitu. Jadi karena memang itu tadi, karena sebenarnya secara hukum dia belum wajib berpuasa dan prosesnya masih latihan, tapi dia merasa nggak kuat untuk meneruskan sampai. Terkait dengan mungkin yang maksudnya Tiara itu target kita tadi itu ya. Nah kita pengennya targetnya sekali duduk itu bisa selesai 1 juz misalnya gitu. Tergantung memang si ibunya bisa-bisanya tadi itu. Kalau memang si anak butuh, kalau perlu, kalau masih bisa dibujuk ya dielusin, dipangku, disayang-sayang sambil kitanya tilawah, kan nyaman juga jadi. Nah ya, jadi memang subhanallah ya peran seorang ibu. Dan itu tadi kalau ibu-ibu rumah tangga kemudian kalau anaknya sudah besar-besar mungkin lebih bisa mengatur waktu ya, lebih bisa mensiasati. Tapi kalau yang masih punya balita, memang tantangannya lebih besar daripada ibu-ibu yang istilahnya anak-anaknya sudah bisa mandiri dan tidak diurus lagi. Jadi memang lihat situasinya. Kalau memang anaknya perlu diurusin pada saat itu kebutuhannya, ya kita usah, jangan lebih kepada nanti anak punya citra yang buruk tentang ibadah dan tentang Ramadan itu sendiri. Mungkin itu tuh. Oke. Ada satu lagi nih Bu, bagaimana cara kita sebagai seorang ibu memotivasi anak untuk beribadah di bulan Ramadan, tilawah, tarawih, tanpa ada iming-imingan hadiah gitu Bu. Kadang kebanyakan orang tua misalnya, nanti kalau puasanya full nanti mama kasih ini, mama kasih ini. Nah gimana yang sebaiknya itu Bu? Walaupun secara pribadi saya tidak menyediakan hadiah untuk anak-anak ya. Jadi anak yang pertama usianya sudah berapa tahun sekarang ya? Udah 17 tahun. Kalau tidak salah itu baru 2 kali Ramadan kayaknya memotivasi anak. Tapi memotivasi anak dengan untuk beribadah dengan iming-iming tidak ada salahnya. Untungnya kecil ya. Karena apa, di Al-Qur'an sendiri Allah juga sebutkan ada surga dan neraka. Allah sediakan surga bagi orang-orang yang berbuat baik dan sebaliknya. Tapi dari awal membangun situasi dan ruh Ramadan dalam keluarga itu harus sudah ada. Jadi misalnya nih, kalau mau Ramadan itu
yang tradisi di rumah itu adalah kita bikin poster sekeluarga. Jadi proyek keluarga itu bikin poster Ramadan. Kita tapi sebenarnya saya pengamat aja. Saya urung saran aja karena nggak kurang. Jadi biasanya anak-anak kemudian sama ayahnya sama anaknya. Sekarang udah anak lebih besar lebih bisa membantu. Kalau dulu kecil-kecil anaknya bikin poster Ramadan. Jadi tema Ramadan kita tahun ini apa ya gitu. Nah terus kita diskus tuh sama-sama. Oh ya tema Ramadan kita tahun ini apa ya keluarga kita, terus tulis gitu. Pasang di luar. Terus kita bersih-bersih rumah karena memang welcoming Ramadan Mubaraknya. Menyambut Ramadannya gitu. Jadi nggak ke Idul Fitrinya dulu, kita menyambut Ramadannya dulu fokusnya gitu. Kita nyiapin rumah, kita bersih-bersih dan kita siapkan posternya dan kita pakai apa tagline-nya tahun ini kita apa gitu. Nah, kemudian menyemangati anak yang dengan itu tapi dengan bahasa anak ya, sesuai dengan usianya. Kalau anak remaja mungkin sudah tidak menyemangati ibadah lagi tapi sudah lebih kepada hayu kita tingkatkan target ibadah kita yuk. Nah gitu, kamu kemarin cuma bisa 1 kan ya, nah gitu, ayo kita tingkat, tapi itu dengan cara yang enak. Itu bukan sebuah program yang kita misalnya kita skor apa segala macam, enggak, tapi itu dengan cara yang enak. Dan insya Allah kalau orang tua frekuensinya udah sama, maksudnya sering sejalan ya, misalnya bapaknya, ibunya, itu anak-anak juga insya Allah automatically itu secara otomatis memang terbawa. Dan syukur-syukur juga kalau di sekolah sama suhunya gitu. Jadi di sekolah atau di rumah disemangati untuk beribadah, sekolah juga menyiapkan perangkat, menyiapkan sistem untuk mensupport agar ibadah anak ini selama Ramadan ini juga meningkat gitu. Dalam hal apa tadi ya reward, iya sah-sah aja. Misalnya ada anak yang di reward dengan uang, ada anak yang cukup di reward dengan dia boleh request kalau dia puasanya sehari itu full, dia pengen berbuka puasa sama apa, boleh aja selama kondisi finansial memungkinkan ya, atau misalnya ibunya memang sama apa, boleh aja gitu. Tapi dan biasanya juga setelah besar itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi memang tetap yang kita tanamkan ke orang tua adalah kecintaan, bahwa betapa inginnya kita meraih surganya Allah, betapa inginnya kita meraih keberkahan Ramadan dengan memperbanyak amal ibadah dan meningkatkan rasa kedekatan kita sama Allah. Sebenarnya itu poinnya. Jadi it's not about ya, tapi mungkin ini tergantung usianya. Kalau anak-anak mesti butuh di reward. Tapi tergantung settingan dari awal ya. Kalau memang settingan dari awal tidak perlu reward ya, nggak perlu juga. Dan boleh juga sebagai hadiah kejutan, misalnya gini, oh ternyata dia bisa loh baca Al-Quran lebih banyak dibanding hari-hari biasa. Nah kita kasih deh bingkisan di akhir Ramadan. Surprise gitu ya Bu? Ya surprise-nya ini karena kamu kemarin seneng kan anak kan gitu. Itu. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Selanjutnya gini Bu, kan sebagai seorang ibu pasti juga ada moodnya naik, moodnya turun. Iya. Gitu juga soal ibadah ya Bu. Iya. Nah gimana cara kita kembali menyemangati diri untuk beribadah setelah kita datang bulan? Oh ya. Kalau selagi ini ya, setelah ini siklusnya datang. Iya, benar. Nanti semuanya down kan Bu, yang kemarinnya tilawah 2 juz. Lagi semangatnya. Iya, lagi semangatnya tiba-tiba dia datang. Gitu. Iya, gimana benar, caranya tuh Bu? Iya. Diomonginnya gampang kali ya. Tapi mungkin pelaksanaannya tidak semua kita smooth menjalaninya. Tapi yang pasti kita menjaga stabilitas ruhiyah kita selama siklus kita datang. Period, kalau bahasa Inggris itu orangnya bilangnya I'm in my period. Jadi saya lagi dalam periode saya nih gitu. Jadi kalau lagi haid ya, para wanita kan yang tadinya udah lagi gencar-gencarnya beribadah tiba-tiba harus terhenti sama sekali. Tapi sebenarnya kalau dari menabung pahala banyak hal yang bisa kita lakukan ya, menyiapkan hidangan untuk orang berbuka puasa itu udah pahala. Terus memang bab menjaga itu tadi, menjaga mood, menjaga kestabilan ruhiyah kita dengan mendengarkan tilawah, dengan mendengarkan kajian gitu.
Ini alhamdulillahnya ini era sekarang ini sangat banyak banget tersedia. Kita tinggal ketik ceramah apa, ilmu apa dari ustadz siapa, kapanpun ada available semuanya. Mungkin kita bisa menyemangati diri dengan hal-hal yang sifatnya tazkiyatun nafs, tentang keutamaan Ramadan. Kita isi terus. Memang mungkin tidak gampang, tapi insya Allah kita bisa melewati siklus ini untuk kemudian kita langsung begitu selesai periodnya, kita langsung bisa lagi langsung bersemangat untuk mengejar, untuk menggeber lagi yang ketertinggalan dan menggeber lagi dengan ibadah kita selanjutnya gitu sampai di akhir Ramadan nanti. Amin dengan selamat insya Allah, mudah-mudahan. Oke, terima kasih Ibu atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Baiklah sahabat Lanis dan keluarga Khail sekalian, kita berada di penghujung acara, di mana bisa kita simpulkan bahwa untuk menyambut Ramadan, ibu rumah tangga pun juga harus berlomba-lomba dalam beribadah. Salah satunya yang pertama yaitu dengan meminta kepada Allah untuk dimudahkan dalam segalanya, lalu membuat target-target, dan yang ketiga yang paling penting yaitu actionnya ya Bu, action yang terpenting. Nah, baiklah sahabat Lanis dan keluarga Khail semua, sekian program kita hari ini dalam program Ramadan Berkah. Ramadan ini Ramadan kita. Ana sebagai host pada hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.